Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malam Jumat Miku, di mana malam Jumat ini gue masih setia memberikan hiburan kepada kalian semua para pecinta horor untuk membawakan kisah misteri, baik itu gue ceritain sendiri atau ada narasumber. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah kejadian mistis atau cerita mistis yang bersumber dari thread Twitter @penulismalam9. Kalian bisa kepo-kepoin akunnya itu, dan nanti akan gue cantumin linknya di deskripsi. Jadi, seperti apa kisahnya? Simak sampai habis video berikut. Akhir pekan libur sekolah tiba. Ningsih, gadis remaja berusia 12 tahun, sangat bahagia karena ia bisa menemui ibunya yang bernama Giah yang sedang bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga di daerah Jakarta Barat. Dengan diantar bersama tetangga dari desanya, Ningsih sangat berantusias karena hampir selama beberapa tahun tidak bertemu ibunya. Di perjalanan, ia melihat pemandangan indah dan keramaian kota besar yang mungkin jarang ia temui sebelumnya. Setibanya di Jakarta, Ningsih langsung diantar ke rumah majikan ibunya. Penat dalam perjalanan panjang pun akhirnya terbayar saat Ningsih bertemu dan merasakan dekapan pelukan mama. Tak terasa hampir seminggu Ningsih berada di Jakarta bersama ibunya. Ningsih melihat ibunya kurang sehat. Awalnya, Ibu Giah buang hajat di belakang rumah majikannya karena saat itu kamar mandi sedang dipakai. Ketika di sore hari, kondisi keadaan Ibu Giah semakin memburuk. Badannya terasa panas, hanya terduduk diam di kamarnya. Ningsih yang khawatir mencarikan obat untuk mamanya. Dan ketika ingin memberikan obat tersebut, wajah Ibu Giah terlihat sangat menyeramkan. Tatapan tajam dengan mulut menyeringai. Sontak, Ningsih berteriak minta tolong kepada majikannya untuk segera menyadarkan mamanya. Ibu Giah terlihat linglung melihat ada anak dan majikannya di kamar menatap dengan khawatir. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya majikannya. Ibu Giah hanya mengangguk. Setelah hari itu, kondisi Ibu Giah semakin memburuk. Tubuhnya terasa lemas, badannya panas di jam-jam tertentu, persendian kakinya terkadang tidak bisa menopang tubuhnya. Hingga sempat terjatuh di selokan dekat rumah majikan. Berbagai usaha pun sudah dilakukan, dari mulai minum obat dan pergi ke dokter, tetapi masih tak kunjung ada perubahan. Sehingga diputuskanlah Ibu Giah pulang ke kampung halamannya bersama Ningsih. Setibanya di kampung, keadaan Ibu Giah sangat memprihatinkan. Sakit yang awalnya di bagian sendi, kini berpindah ke punggung dan sakitnya teramat sangat. Di jam-jam tertentu, Mama kembali seperti orang yang kerasukan. Tatap matanya menatap tajam dan menyeringai. Melihat anak perempuannya menderita, kakek Ningsih memanggil kiai yang paham ilmu kebatinan di kampungnya. Dan dari hasil penerawangannya, ada sesuatu yang jahat yang menyuruh si iblis jahat itu berdiam diri di tubuh Ibu Giah. Segala upaya dan cara pun telah ditempuh, dari mulai berobat ke rumah sakit besar, sampai dengan terapi penyembuhan dengan ilmu kebatinan. Tetapi Ibu Giah masih sama sekali belum ada perubahan. Hari ke hari berlalu, perut Ibu Ningsih semakin membesar. Dari penyakit lambung, infeksi saluran kencing, hingga prediksi tumor ovarium. Membuat Ningsih dan kakeknya nih sangat bingung. Karena setiap rumah sakit yang dikunjungi pasti selalu berbeda-beda prediksinya. Tak terasa waktu cepat berlalu. 2,5 bulan. Perut Ibu Giah semakin membesar, seperti mengandung lebih dari 9 bulan. Yang tersisa hanya tulang dan kulit layaknya tengkorak hidup. Hari Rabu,
tanggal 9 bulan September tahun 2009 yang dianggap sebagai tanggal cantik ternyata menjadi sebuah petaka bagi Ningsih. Ibu Giah menutup mata dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ningsih yang saat itu duduk di kelas 1 SMP hanya bisa menangisi kepergian ibunda tercinta. Malang baginya, dari awal ia tidak mengenal kasih sayang dari ayahnya. Bahkan wajah sang ayah pun Ningsih tak pernah sesekali lihat. Ditambah duka kehilangan ibu sebagai ibunda penopang satu-satunya. 3 hari sebelum kematian ibunya, sebenarnya Ningsih sudah diceritakan oleh Ibu Giah jika ibunya ini bermimpi didatangi dengan makhluk genderuwo hitam bermata merah menyala dan membawa rantai yang menarik-narik tubuh Ibu Giah. Mungkin ini adalah firasat tersirat dari Ibu Giah sehingga ia selalu meminta Ningsih untuk tetap menjadi anak yang baik ketika nanti kepergiannya yang mendadak. Belum kering tanah kuburan, semua hasil sawah milik Ibu Giah dan penjualan peninggalan Ibu Giah dibagikan ke adik dan pasangannya dengan berdalih mereka yang akan merawat dan membesarkan Ningsih karena kakek sudah terlalu tua untuk mengurus cucu. Benar adanya pepatah kesempatan dalam kesempitan. Ningsih yang seharusnya bersekolah dengan uang hasil tabungan Ibu Giah dan penjualan-penjualan tersebut hanya terlunta-lunta karena dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang bibi. Mereka semua seakan lupa jika Ningsih adalah anak yatim piatu yang seharusnya disantuni, bukannya malah terpaksa diambil hak-haknya. Sehingga dengan terpaksa Ningsih putus sekolah dan nekat menjadi ART atau asisten rumah tangga di kota di umur 14 tahun. Kejadian pahat itu sangat menakutkan sekaligus menyakitkan bagi Ningsih. Bertahun-tahun ia merantau dan tak pernah mau kembali ke kampung halamannya. Ia ingin jika kembali pulang harus bersama dengan sang suami kelak. Ningsih menutup rapat semua masa lalunya sampai ketika Ningsih telah memiliki pendamping, ia berniat untuk ziarah ke makam ibu kandungnya. Ketika Ningsih kembali hanya untuk menyekar kuburan Ibu Giah dan menyempatkan bersilaturahmi dengan bibinya sebagai bentuk rasa pengampunan yang mereka perbuat kepada Ningsih, Ningsih merasa ada hal yang tidak beres di rumah itu. Ada hawa panas dan seperti ada yang mengawasi dari balik kamar si bibi. Tidak butuh berapa lama, Ningsih dan suami berpamitan pulang setelah bermalam di rumah itu. Ningsih merasa tubuhnya semakin berat dan seperti ada yang mengikuti persis seperti apa yang ia rasakan di rumah bibinya itu. Kembali ke Jakarta, Ningsih masih merasa ada hal yang ganjil. Kini, hampir setiap malam ia didatangi sosok seperti yang dulu almarhumah Ibu Giah ceritakan. Genderuwo hitam dengan mata merah menyala itu mengejar-ngejar Ningsih. Mimpi itu sering sekali terulang. Sejak kepulangan ia dari kampungnya, Ningsih merasa terkurung di kamar dan ingin dibawa oleh genderuwo. Tetapi entah mengapa si genderuwo itu hanya menggeram dan tidak bisa mendekat. Tidak tahan dengan mimpi-mimpi buruk itu, akhirnya Ningsih dibawa ke paranormal oleh suaminya. Ningsih bertekad ingin menjawab semua tanda tanya selama ini yang tidak pernah mau ia selidiki tentang kematian Ibu Giah sebelumnya. Belum juga Ningsih bercerita tentang apa permasalahannya, si ahli nujum itu sudah bertanya, "Ibu kamu meninggal karena diguna-guna ya?" Perutnya membesar seperti mau meledak. Ningsih mengangguk. "Saya kesini mau menanyakan misteri kematian ibu saya, Pak. Dan saat ini justru saya yang kena teror lewat mimpi." Begitu terang Ningsih. "Ibu kamu disantet oleh adik iparnya dan adiknya. Motifnya hanya iri dan ingin menguasai harta ibumu. Lalu, kenapa saya terakhir kali pulang ziarah dari makam ibu ikut terkena teror lewat mimpi ya? Saudaramu itu masih berkutat dengan ilmu hitam. Iblis itu masih mengejar-ngejar jiwamu. Lantas,
Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tenang saja, iblis itu tidak akan bisa menyentuhmu. Ada sosok ibu dan nenekmu yang masih menjaga. Banyak-banyak berdoa dan jangan pernah lagi injakan kakimu di kampung itu. 1 minggu kemudian, tetangga Ningsih menghubungi, mengabari jika si Bibi menjelek-jelekan Ningsih sebagai anak yang tidak tahu diri dan anak yang nakal sehingga tidak perlu susah-susah diurus. Sehingga seluruh harta peninggalan termasuk harta warisan rumah kakek yang baru setelah kakek wafat tidak usah jatuh ke tangan Ningsih, padahal seharusnya Ningsihlah yang berhak mendapatkan itu karena pengganti dari bagian Ibu Giah. Ningsih hanya mencoba mengikhlaskan baginya apapun yang diperbuat oleh bibinya, cepat atau lambat akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini, kebenaran sudah terungkap. Siapa dalang dari pembunuhan keji 12 tahun lalu. Oke, itu dia guys. Lumayan ada pesan moral di sini karena kita nggak tahu isi hati orang. Kita nggak tahu orang berpendapat apa tentang kita. Jadi berbaik-baiklah kalian kepada semua orang. Berbaik-baik aja. Dan gue juga ya, kalau misalnya gue punya salah, mohon maaf. Ngeri juga kalau misalnya mainannya santet gitu. Aduh, ya pokoknya hal-hal yang baik akan berbalik kepada kita yang baik-baik juga. Sebaliknya, hal-hal yang jahat akan berbalik kepada yang jahat-jahat juga. Dan jangan lupa tetap berdoa agar tetap bisa terlindung oleh Allah atau Tuhan kalian. Malam ini cerita mistisnya sampai sini dulu. Sampai jumpa di malam Jumat Miku selanjutnya dengan cerita-cerita mistis untuk kalian para pecinta horor. Gue Milda pamit undur diri. Apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.